Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai ke bab 2 tentang limit tak hingga. Baik, untuk yang pertama kita akan menentukan limit tak hingga fungsi aljabar. Ya, membagi poin yang pertama, membagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Ini untuk fungsi aljabarnya bentuk pecahan ya, bentuk pecahan. Dan untuk variabel X-nya ini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Contohnya, jika ada limit di mana X-nya mendekati tak hingga ya, di mana X-nya mendekati tak hingga, fungsinya yaitu 2x kuadrat dikurangi x ditambah 5 dibagi dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Nah, ini kita bagi dengan x pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? Yaitu 2. Maka semua ini kita bagi dengan x pangkat 2. Jadi 2x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Kemudian X dibagi dengan X kuadrat, 5 dibagi dengan X kuadrat. X kuadrat, kemudian yang jadi penyebutnya X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, 3X dibagi dengan X kuadrat, 2 dibagi dengan X kuadrat ya. Nah, sekarang 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, ini kan habis ya. Ini habis, sisanya tinggal 2. Nah, kemudian X dibagi dengan X kuadrat, ini kan X-nya 2, sedangkan di sini 1. Berarti yang ini habis, tapi di sini masih sisa 1. Karena kan X-nya 2, sisanya 1. Jadi ini di sini habis 1 per X. X-nya kan masih ada sisa 1. Kemudian ini kan tidak punya variabel X. Jadi ini tetap 5 per X kuadrat. Kemudian yang ini X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, habis ya, habis 1. Nah, yang ini 3X dibagi dengan X kuadrat, X yang sini habis ya, habis. Yang ininya ada 2X-nya, berarti dibagi dengan yang ini 1. Sisanya tinggal 3 per X. Kemudian yang ini 2 per X kuadrat, karena tidak ada variabelnya untuk pembilangnya, maka ini tetap ya. Kemudian nah, setelah seperti ini bentuknya, X-nya kita limitkan, ganti dengan tak hingga ya. Nah, berarti di sini 2 dikurangi 1 per X, ganti dengan X-nya ganti dengan tak hingga, 1 per tak hingga, ditambah 5 dibagi dengan tak hingga kuadrat ya, ini tak hingga kuadrat, per 1 dikurangi 3 per X, jadinya 3 per tak hingga, 2 per X kuadrat, jadinya 2 per tak hingga kuadrat. Nah, ini 2 tetap, 1 dibagi tak hingga, artinya gini, 1 dibagi dengan bilangan yang tak terhingga itu sangat banyak ya. Jadi 1 dibagi dengan bilangan yang sangat banyak, hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Nah, kemudian 5 dibagi dengan yang tak hingganya 1 aja udah sangat banyak, apalagi kuadrat, maka hasilnya pun 0 ya. Jadi ini juga 0, ini juga 0. Yang ini tetap 1. Jadi 2 dikurangi 0 tambah 0 hasilnya 2. 1 dikurangi 0 tambah 0 hasilnya 1. Jadi 2 per 1 hasilnya 2. Nah, ini jika limit fungsinya itu, ini fungsi aljabar ya, mendekati tak hingga. Kemudian untuk bentuk akar ya, jika fungsinya bentuk akar. Yang kedua, mengalihkan dengan sekawan apabila fungsi limitnya itu berbentuk akar ya, fungsi limitnya berbentuk akar. Contohnya begini, akar 5x tambah 1 dikurangi dengan akar 4x tambah 4. Tentunya di sini limitnya itu adalah x mendekati tak hingga ya, x mendekati tak hingga, ininya bentuk akar fungsinya. Berarti ini kita kalikan dengan sekawannya. Kalau di sininya pengurangan, maka sekawannya itu adalah penjumlahan ya. 5x plus 1, akar 5x plus 1 dikurangi dengan akar 4x plus 4, kalikan dengan sekawannya, yaitu
ini lagi tetap ya 5x plus 1 akar 5x plus 1 ditambah akar 4x plus 4 per akar 5x plus 1 ditambah akar 4x plus 4. Ya, masih kita limitkan. Limit x mendekati tak hingga, maka ini kalikan dengan atas. Ya. Berarti ini kalikan dengan atas dengan pembilangnya akar 5x plus 1 dikurangi akar 4x plus 4 kali, ini ibu pakainya tanda kurung ya, tanda kurung ini artinya kali dengan 5x plus 1 akar 5x plus 1 ditambah akar 4x plus 4 dibagi dengan ini pembaginya akar 5x plus 1 ditambah akar 4x plus 4. Nah ini kan ini sama ya bilangannya nih, ini juga sama, yang membedakan ini aja, ini pengurangan, ini penjumlahan. Ingat sifat yang seperti ini, jika ada A dikurangi B, A ditambah B, maka ini sama, ininya pengurangan, ini penjumlahan, atau boleh ininya penjumlahan, ini pengurangan ya, bebas. Ini A sama-sama dimisahkan, ini adalah A, ini juga A karena ini sama, ini B, ini juga B. A min B, A plus B, A min B, A plus B. Maka hasilnya itu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti nanti hasilnya adalah A nya ini, A kuadratnya 5x, akar 5x plus 1 dikuadratkan, dikurangi dengan akar 4x ditambah 4 dikuadratkan. Karena bilangan akar dikuadratkan, maka akarnya hilang. Ya, akarnya hilang. Maksudnya seperti apa? Kok bisanya akarnya hilang? Contohnya, jika ada akar 3 dikalikan dengan akar 3 lagi, kan ini hasilnya akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Jadi akar 3 kali akar 3 akarnya hilang, yaitu 3 saja. Nah ini juga sama, akar 5x plus 1 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 5x plus 1 ya, 5x plus 1 kemudian dikurangi dengan akar 4x plus 4 dikuadratkan, hasilnya adalah 4x plus 4, akarnya hilang. Ininya tetap ya, tidak berubah penyebutnya, akar 5x plus 1 ditambah akar 4x plus 4. Ini plus 4. Oke, pindah ke sebelah sana. Maka di sini limit x mendekati tak hingga, kita buka kurungnya dengan mengkalikan negatifnya. Negatif kali 4x min 4x, ini 5x plus 1 dari sini ya, 5x plus 1 dikurangi dengan 4x min kali plus min 4. Jadi 5x plus 1 kurangi 4x kurangi 4. Tuh seperti ini. Ininya tetap, penyebutnya belum berubah. Nah, kita kita limitkan lagi, limit x mendekati tak hingga. Ini bisa jadi x kurangi 3 dari mana? Nih, 5x dengan min 4x kan sejenis, kita hitungnya 5x kurangi 4x, berarti kan 5 kurangi 4, yaitu tinggal 1 atau x, 1x. 1 dikurangi 4 hasilnya adalah min 3. 1 dikurangi 4 hasilnya adalah min 3. Yang bawahnya masih tetap penyebutnya akar 5x plus 1 ditambah akar 4x plus 4. Oke, limit x mendekati tak hingga, dari sini kita bagi x pangkat tertingginya yaitu adalah pangkat 1. X pangkat tertingginya yaitu adalah pangkat 1, yaitu berarti x dibagi dengan x ya. Nah, ini x-nya, x bagi dengan x, 3-nya bagi dengan x. 3-nya bagi dengan x. Nah, yang ini 5x plus 1 kan dalam akar, kita bagi dengan x kuadrat. Kenapa bagi dengan x kuadrat? Karena kalau x kuadrat itu kalau diakarkan hasilnya x ya, hasilnya adalah x pangkat 1. Jadi ininya harus x kuadrat. Karena kalau diakarkan kan hasilnya adalah x, sama seperti ini ya. Berarti 5x dibagi dengan x kuadrat, 1 dibagi dengan x kuadrat, ditambah ini juga sama, 4x dibagi dengan x kuadrat, ditambah dengan 4 dibagi dengan x kuadrat. Oke, ini habis, x dibagi dengan x, 1, ini tetap karena ini tidak punya variabel x, jadi tetap dikurangi 3 per x. Nah yang bawahnya 5x dibagi dengan x kuadrat, x nya hilang, ini coret, ini kan x nya ada 2, kita coret 1, berarti kan nyisa 1 ya, hasilnya adalah 5 per x. Ini tetap nih, karena ini tidak ada yang bisa dibagi. Ini juga sama, ini habis 1, ininya ya,
ininya nyisa 1, ininya habis X-nya, berarti tinggal 4-nya saja. X-nya sudah dicoret dengan yang bawah. Ini nyisa 1, 4 per X tambah ininya tetap. Nah sekarang kita limitkan nih, X-nya ganti dengan tak hingga, jadi 1 dikurangi dengan 3 dibagi dengan X, X-nya ganti dengan tak hingga, 3 per X jadinya 3 per tak hingga, 1 dikurangi 3 per tak hingga, yang ini juga sama, 5 per X jadinya 5 per tak hingga, ditambah 1 per tak hingga kuadrat, tambah akar 4 per tak hingga ditambah 4 per tak hingga kuadrat. Ingat, segala bilangan jika dibagi dengan bilangan tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Jadi di sini 1 dikurangi 0. Ini 0 ditambah 0, 0 diakarkan 0. Ini juga sama, ini akar 0, 0. Jadi 1 dikurangi 0, 1, 0 kurangi 0, 0. 1 dibagi dengan 0, hasilnya adalah tidak terhingga. Ya, ini hasilnya. Ya, ini contoh soal jika limit fungsinya berbentuk akar, maka dikalikan dengan sekawannya, artinya dikalikan dengan bilangannya dia sendiri. Ya. Kemudian kita akan bahas contoh soal yang seperti ini, ya. Seperti ini bentuk akar dan bentuk pecahan tadi seperti poin 1, contoh poin 1 dengan cara yang lebih praktis. Ya. Baik, kita simak videonya ya. Akan coba menyelesaikan soal limit tak hingga fungsi aljabar dengan cara yang lebih praktis. Tadi kan untuk poin yang pertama soalnya itu limit tak hingganya bentuk pecahan ya. Contohnya begini, jika ada limit X mendekati tak hingga, bentuknya pecahan seperti ini AX pangkat N, A nya sebagai koefisien, ini variabel, dan ini adalah pangkat N nya itu adalah pangkat dari variabelnya, dari variabel X ya, ditambah dengan ini berarti koefisien yang kedua dengan X nya itu pangkatnya lebih rendah dari ini ya, kan N nya dikurangi 1, misalkan ini 5 berarti ini 4 dan seterusnya. Ini juga sama, ini penyebutnya, ini adalah sebagai koefisien, ini penyebutnya ya, ini sebagai koefisien, ininya adalah X pangkatnya M, misalkan ini dengan ini N, ini M ya, ibu bedakan sengaja. Nah selanjutnya sama seperti tadi, ininya M kurangi 1 koefisiennya juga, ini B1 X M pangkat X pangkat M kurangi 1. Contohnya di sini kalau misalkan pangkatnya 3, berarti ini karena dikurangi 1 jadinya pangkatnya 2. Nah, jika N sama M-nya sama, artinya angkanya sama atau bilangannya sama. Misalkan di sini pangkatnya 2, N-nya 2, M-nya 2, atau bebaslah berapa aja, intinya sama ininya, maka hasilnya adalah A per B, koefisien A per B. Tapi jika N di sini lebih kecil dari M, contohnya N-nya 2, M-nya 3 ya, N-nya kan lebih kecil dari M, N-nya 2, M-nya 3, atau boleh berapapun, ini 1, ini 2, ini 1, ini 5, bebas lah, yang penting ini lebih kecil ya N-nya dibanding dengan M, maka hasilnya adalah A-nya jadi 0 per B. Kalau 0 dibagi dengan B, artinya dengan bilangan berapapun, hasilnya adalah 0. Kemudian jika N-nya lebih besar dari M, berarti sebaliknya ya, kalau ini 5, ini 1, ini 2, ini 1, ini 3, ini 2, pokoknya pembilang pangkatnya itu lebih besar, maka ini A per 0, B-nya jadi 0. Kalau maksudnya kalau bilangan berapapun dibagi dengan 0, hasilnya adalah tak hingga. Kita ke contoh, jika ada limit X mendekati tak hingga, bentuk fungsinya itu adalah pecahan 2x kuadrat tambah 3x kurangi 10 per x kuadrat dikurangi 5x plus 2. Kalian gak usah melihat ke yang sininya, tapi lihat yang di depannya saja. Lihat yang di depannya saja ya, koefisien dan variabel pangkat tertinggi yang paling depannya saja. Nah, terutama pangkatnya ya, ternyata di sini pangkatnya sama.
pembilang dan penyebut pangkatnya sama, maka kita akan menggunakan rumus yang ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Ini yang pertama, I2, I3. Ya. Rumusnya I1 yang pertama, karena di sini sama, N sama M-nya atau pangkat tertingginya sama, yaitu pangkatnya 2, ini juga 2, maka hasilnya adalah A per B. A-nya adalah 2, B-nya adalah 1. 2 bagi 1, hasilnya adalah 2. Ya, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang soal yang kedua. Jika ada limit X mendekati tak hingga, di sini 3X pangkat 2 tambah 4, X pangkat dibagi dengan X pangkat 3 ditambah X tambah dengan 3. Pokoknya kalian lihatnya yang depannya aja ya, pangkat tertinggi yang paling depannya aja. Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 3. Berarti pembilang lebih kecil daripada penyebut. Maka kita pakai rumus yang kedua. 0 per B. Artinya 0 per B-nya di sini adalah 1, yaitu hasilnya adalah 0. Bilangan berapapun jika dibagi dengan 1, ini 0 dibagi dengan berapapun, maksudnya 0 dibagi dengan berapapun, hasilnya adalah 0. Kemudian contoh yang ketiga, jika ada limit X yang mendekati tak hingga, di sini 2X pangkat 4 ditambah dengan 4X kuadrat tambah dengan 1 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 1. Lihat yang depannya, ini pangkat pembilangnya lebih besar dibanding dengan penyebutnya, maka kita gunakan rumus yang ketiga, I3, yaitu ada A per 0 sama dengan A-nya adalah 2, penyebutnya jadikan 0. Bilangan berapapun jika dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Ya, kalian silakan boleh coba menggunakan penyelesaian dengan cara yang pertama, yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi, hasilnya akan sama. Ya, yang ini berarti kalian bagi dengan X kuadrat, nanti ini 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat ditambah 3X dibagi dengan X kuadrat dikurangi 10 dibagi dengan X kuadrat. Ini juga sama, X kuadrat bagi X kuadrat min 5X bagi X kuadrat tambah 2 dibagi dengan X kuadrat. Hasilnya akan sama, yaitu 2. Ya, kalian silakan coba sendiri dengan cara yang pertama. Ini ibu menggunakan cara yang lebih praktis. Jadi jika ada soal pecahan seperti ini, limitnya mendekati tak hingga, ya, kalian lihat depannya saja. Ingat syaratnya limitnya mendekati tak hingga ya. Maka jika ininya sama, hasilnya adalah A per B. 2 dibagi dengan 1. Ya, A-nya 2, B-nya 1. Kalau ininya lebih kecil, nih atasnya lebih kecil dibanding dengan yang bawahnya, pangkatnya ya, maka hasilnya adalah 0, langsung aja gitu. Atau 0 per B. A-nya jadi 0, B-nya adalah 1. Ya, pokoknya langsung 0 aja, karena 0 dibagi berapapun hasilnya 0 gitu. Karena ini akan 0 dibagi dengan, mau dibagi dengan 1, dibagi dengan 2, dibagi dengan akar, dibagi dengan 5, hasilnya adalah 0. Ya, langsung aja 0. Nah, kemudian kalau ininya lebih besar, pangkat pembilangnya dibanding dengan penyebutnya, maka hasilnya adalah tak hingga. Jadi langsung aja. Kalian boleh coba sendiri ya, silahkan dengan cara yang pertama. Betul tidak hasilnya? Ini adalah cara yang lebih praktis, digunakan untuk soal pilihan ganda. Ya. Tapi kalau cara esai kalian boleh yang pertama. Tapi tidak apa-apa lah, jika misalkan kalian sudah paham, boleh langsung menggunakan cara praktisnya biar lebih cepat. Kemudian untuk yang poin yang kedua, yaitu limit tak hingga jika bentuk akar seperti tadi. Ya, caranya adalah sebagai berikut. Menyelesaikan soal limit tak hingga dengan cara yang lebih praktis jika soalnya itu dalam bentuk akar ya. Nih, seperti ini contohnya. Ada limit fungsi bentuk akar di mana X-nya mendekati tak hingga, fungsinya itu adalah akar AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau yang ini adalah PX kuadrat tambah QX tambah R. Jadi ini sama aja, bentuknya persamaan kuadrat. Bedanya koefisiennya ibu bikinnya seperti ini. Untuk yang sebelah sini A, B, C. Kalau yang ini adalah P, Q, R. Ya, ininya pengurangan. Bentuk akar persamaan kuadrat, ya. Ininya pengurangan. Maka
kita bisa gunakan cara yang lebih praktis. Perhatikan koefisien yang depannya, yang untuk X pangkat 2-nya ya, yang paling depan yang kita perhatikan. Jika A-nya sama P-nya, artinya koefisien yang sebelah sini dengan yang sebelah sana, yang kiri dengan yang kanan, itu A-nya lebih besar dibanding dengan P, yang sebelah sini lebih besar dibanding dengan P, maka hasilnya adalah tak hingga, positif tak hingga ya, artinya bilangan banyaknya itu bernilai positif. Sedangkan jika nilai A-nya lebih besar, lebih kecil daripada P ya, maka hasilnya adalah negatif bilangan tak hingga. Kemudian yang ketiga, jika A sama P-nya angkanya sama atau bilangannya sama nih, maka rumusnya adalah B-nya yang ini berarti ya dikurangi dengan Q-nya yang ini dibagi dengan 2 akar A yang ini ya. Nah, sebenarnya pakai akar P juga nggak apa-apa karena kan di sini sama ya, syaratnya kan harus sama. Nah, kita ke contoh, jika ada limit X mendekati tak hingga, fungsinya adalah akar 2x kuadrat tambah 3x tambah 2 dikurangi dengan akar 2x kuadrat dikurangi dengan 5. Lihat koefisiennya, ini sama, berarti kita menggunakan rumus yang ini, yang ketiga ya. Maka di sini sama dengan B dikurangi dengan Q ya, B kurangi dengan Q, B kurangi dengan Q dibagi dengan 2 kali akar A. B-nya berapa di sini? B-nya ini kan A, B, C. P ini bukan Q loh. Ini adalah R. Kenapa? R di sini kan tanpa X, tanpa variabel. Kalau Q kan dengan variabel X pangkat 1. Kalau P kan dengan variabel X pangkat 2. Berarti ini adalah P dan R. Lalu Q-nya bagaimana? Q-nya tidak ada. Berarti Q-nya 0. Kalau ini A-nya ada, ini B-nya ada, ini C-nya ada. Kalau ini hanya ada P dan R. Berarti di sini B-nya itu adalah 3. Di sini B-nya adalah 3 dikurangi dengan Q, Q-nya kan tidak ada ya, 0, berarti kurangi dengan 0 dibagi dengan 2 kali dengan akar A. A-nya adalah 2 akar 2. 3 kurangi 0 ya 3 dibagi dengan 2 akar 2. Penyebut tidak boleh berbentuk akar, kita kalikan dengan sekawannya, akarnya lagi, akar 2 per akar 2. 3 kali akar 2, 3 akar 2 per 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2 ya, hilang akarnya 2. Jadinya adalah 3/4 akar 2. Ini untuk jawaban pembahasan soal nomor 1. Nomor 2. Jika bentuk soalnya seperti ini, limit X mendekati tak hingga, akar 2x kuadrat tambah 7x tambah 5 dikurangi dengan akar 4x kuadrat dikurangi dengan 12x plus 9. Lihat koefisien paling depannya. Lihat nilai A sama nilai P-nya. A-nya di sini 2, P-nya adalah 4. A-nya lebih kecil daripada P, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Maka hasilnya adalah langsung aja negatif tak hingga. Ya. Kemudian untuk yang nomor 3, lihat P sama Q-nya, P-nya lebih besar dibanding dengan Q. Berarti kita gunakan rumus yang ini, yaitu adalah hasilnya tak hingga. Ya, sampai sini. Untuk limit tak hingga fungsi aljabar. Semoga paham ya. Sekian pembelajaran dari saya mengenai bab 2 tentang limit fungsi aljabar di mana X-nya menuju tak hingga. Kemudian kita akan
bahas di video selanjutnya tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.